Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin kemarin, 26 Mei 2025, secara mengejutkan dan menyedihkan, Mahkamah Konstitusi memutuskan mendismis sengketa hasil PSU pemilihan wali kota Banjarbaru. Dengan alasan tidak memenuhi syarat maksimal selisih suara yang diatur pasal 158 Undang-Undang Pemilu Kada, MK menyatakan tidak menerima permohonan. Apa artinya secara hukum dan bagaimana tanggapan saya selaku kuasa hukum? Pertama, tidak ada pilihan lain. Putusan MK yang final and binding harus dihormati dan diterima. Ini bukan karena saya setuju atas pertimbangan hukum dan putusannya, tetapi sikap wajib tunduk dan patuh terhadap konstitusi dan negara hukum Indonesia. Tidak ada lagi upaya hukum lain yang tersedia untuk menyoal hasil PIL Wali Kota Banjarbaru. Lisa Halabi dan Wartono adalah pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2025-2030 yang tinggal menunggu proses pelantikan. Kedua, meskipun menerima dan menghormati putusan MK tersebut, bukan berarti kita kehilangan hak konstitusional untuk tetap mengkritisinya. Harapan agar MK terus memberantas praktek politik uang dan politik curang yang sempat menumbuhkan harapan dalam putusan Kabupaten Barito Utara dengan mendiskualifikasi kedua paslon karena sama-sama melakukan money politik layu sebelum berkembang lagi di PIL Wali Kota Banjarbaru. Memang tidak pernah mudah membuktikan pelanggaran dan kecurangan TSM terstruktur, sistematis, dan masif di dalam pemilu kita. Justru karena terstruktur dan masif itulah bukti dan saksi menjadi makin langka. Bukan karena tidak ada kecurangan, melainkan karena segala cara dan upaya dilakukan untuk menghilangkan alat bukti, termasuk dengan mengintimidasi saksi. Namun di Banjarbaru, kesaksian dan bukti yang langka itu justru hadir nyata dan terang benderang. Di antaranya, 1. Video Gimoyo, Presiden Doser pada hari pelaksanaan PSU Sabtu 19 April 2025 merekam dengan jelas pengakuan menyiram uang kepada 75.000 pemilih kota Banjarbaru. 2. WhatsApp grup di Kecamatan Cempaka menunjukkan dengan jelas bagaimana mayoritas RT dimanfaatkan untuk mendata warga dan membagi uang. Memang pesan pembagian uang sudah dihapus dengan timer. Tetapi seandainya perkara dilanjutkan, akan ada kesaksian soal hujan lebat serangan fajar itu di semua wilayah Banjarbaru. 3. Surat resmi Berkop Garuda Emas, Gubernur Kalimantan Selatan yang ditandatangani Kapolda, Pangdam, Kajati, Ketua DPRD, dan Kesbangpol yang meminta permohonan ke MK dicabut adalah intervensi telanjang dan bukti terstrukturnya pelanggaran dan kecurangan Wali Kota Banjarbaru. Bukan hanya surat resmi Gubernur dan kawan-kawan. Gubernur juga menegaskan perintah pencabutan permohonan di MK tersebut melalui video yang viral. Dalam sejarah Republik, tidak pernah ada bentuk intervensi yang sedemikian nyata dalam pemilu kada. Anehnya, MK gagal mencermati langkah interventif yang bukti-buktinya sedemikian terang benderang. 4. Intimidasi dan kriminalisasi kepada pemantau dan pemohon juga jelas dan terang buktinya. Semua surat panggilan Bareskrim yang berkali-kali kepada Ketua Yayasan Visi Nusantara hingga istrinya, pemohon sengketa sebelum PSU, sudah dihadirkan ke depan mata majelis panel MK. Surat panggilan Bawaslu, KPU, Gakumdu, pencabutan sertifikasi pemantau LPRI, hingga kriminalisasi alias penetapan tersangka Bunda Sarifah Hayana binti Said Muhammad Al-Idrus sudah nyata di depan mata majelis panel MK. Aturan yang digunakan untuk pentersangkaan adalah pasal 128 huruf K Undang-Undang Pemilu Kada karena telah melakukan dalam tanda kutip kegiatan lainnya. Kenapa mata hati MK gagal melihat bukti-bukti yang sedemikian nyata? Kita hanya bisa bertanya dan menduga bahwa tekanan dan godaan dalam perkara ini memang tidak mudah untuk dilawan dan dikalahkan. Ketiga, setelah putusan ini, semua pihak mesti melanjutkan langkah-langkah rekonsiliasi. Bukan semata dengan berbagi posisi jabatan dan proyek kerjaan di Banjarbaru, tetapi yang jauh lebih penting adalah menghentikan intimidasi dan kriminalisasi pada Bunda Sarifah Hayana dengan menerbitkan SP3 atas kasusnya. Kepada pasangan Lisa Halabi dan Wartono, saya ucapkan selamat menjalankan amanah selaku wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Izinkan sebagai warga kota Banjarbaru, saya akan tetap bersikap kritis dalam mencermati semua kebijakan yang dilakukan. Sikap kritis bukan berarti lawan. Sikap kritis justru adalah kawan yang mengingatkan di tengah banyak sikap ais asal ibu senang yang akan banyak mengitari ibu wali kota sehari-hari. Akhirnya, PIL Wali Kota Banjarbaru adalah potret demokrasi, dolat rakyat yang kembali tumbang melawan duitokrasi, dolat uang.
Oleh karena itu, perjuangan sengketa wali kota Banjarbaru memang telah usai. Namun perlawanan atas duitokrasi tidak akan pernah selesai. Salam Hanyar, haram menyerah. Rahmat Ulun, Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.